Kalau ditanya pengalaman pernah nggak mendapatkan kinerja buruk di dalam negeri pernah. Kalau kenal Kurniawan Dwi Yulianto, dia waktu itu striker nomor 1 di Indonesia. Dia main di Sampdoria, dia balik ke Indonesia untuk memperkuat tim SEA Games tahun 95. Pertama kali dia latihan di Senayan dia pingsan. Saya pertama kali turun sebagai reporter di situ, gambarnya nggak dapet. Itu satu wartawan hanya dibatasi 4 sampai 5 pertanyaan. Pele bahkan kejam karena wartawannya itu yang antri banyak banget, satu pertanyaan. Om termasuk? Termasuk dan kita nggak boleh nanya apa kabar, karena udah dihitung satu pertanyaan. Iya itu satu pertanyaan apa namanya? Halo Sobat Urban, selamat datang di Urban Profession 101 di mana kita bakalan ngobrolin tentang bidang-bidang lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan nih. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang jurnalis, masih di jurnalis. Hari ini kita bakalan bahas jurnalis sport. Dan karena gue orangnya bola banget, ngerti sepak bola, hafal semua juara ya. Jadi udah gue ajak temen gue Sotoy. Halo guys, gue Sotoy. Sini gue menemani Ananta untuk membahas-bahas tentang bola lah tentunya. Iya, jadi gue bawa backingan hari ini. Nah. Karena gue ngerti. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Luar biasa. Siapa tuh ya? Reporter senior di Sangat sport senior, ya? Pak. Bola ya? Dari tahun 90-an, anak 2000-an nih nggak mungkin nggak tahu. Nggak, Nih. Yang iya. kalau sering nonton siaran-siaran bola nih nggak mungkin nggak tahu. Reporter senior. Sekarang jadi komentator juga. Betul. Pernah produser juga. Pokoknya senior-senior kalau misalnya yang ngikutin persepak bolaan, media-media sepak bola di Indonesia pasti kenal nih sama Om Gita Suwondo. Halo. Selamat sore, Om Sama Gita. tukang martabak sekalian. Karena tadi spesial disebutnya. Waduh. Telurnya 2 lagi ya. Telurnya 2. Iya. Kalau pedes karetnya 2. Benar. Oke Om, kita bakalan ngobrolin tentang bidang profesi nih. Dan episode kali ini kita bakalan ngobrolin tentang jurnalis sport. Om Gita kan udah sport banget nih. Jurnalis sport banget nih. Boleh ceritain Om, dari kapan Om? Sebenarnya kalau ngelihat dari kapan, saya itu masuk ke kuliahnya agak salah jurusan. Saya sekolahnya itu setelah lulus SMA, sekolahnya geologi. Kenapa geologi? Karena pada saat itu lagi boomingnya tambang minyak, tambang batu bara, timah dan segala macam. Dan kebetulan ayah saya bekerja di perusahaan minyak. Jadi namanya ayah kan pasti mengencourage anaknya untuk ayolah terusin gue gitu loh. Jadi ya udah geologi pada saat itu kan geologi ada di ITB, ada di UGM, ada di Trisakti lagi boomingnya. Jadi masuklah ke sana. Salah jurusan karena saya menganggap saya tidak menjiwai gitu geologi. Bahkan sepanjang saya berkuliah di sana, kuliahnya tuh sampai 7 tahun. 7 tahun lo jangan ditiru ya. 14 semester Itu memaksimalkan. Memaksimalkan semester yang ada. Itu saya lebih banyak di majalah dinding sekolah. Karena majalah dindingnya itu ada rubrik khusus olahraga. Oh berarti emang dari dulu, dari kuliah emang udah jurnalis. Iya, seneng aja ngamatin sepak bola, ngamatin olahraga lain. Dan kebetulan saat itu kan stadion-stadion di seluruh Jakarta tuh nggak kayak sekarang. Ada velodrome, ada GBK ya lengkap semuanya. Dulu itu kalau kita pernah ada SEA Games, Southeast Asian Games tahun 1987. Saya kan kuliah antara tahun 84 sampai tahun 91. Tahun 87 tuh ada SEA Games, salah satu venue-nya itu adalah di Trisakti. Hall Trisakti dipakai sebagai venue volley saat itu. Jadi mau nggak mau kita yang anak-anak masih mahasiswa ini harus ngeliput volley yang kerjaannya orang-orang gede. Jadi itu salah satu keuntungannya saya bisa berkumpul dengan wartawan-wartawan yang sudah pengalaman ada di dunia itu. Dan sejak itulah saya pikir kenapa harus minyak ya, kenapa harus tambang segala macam, kenapa enggak Trisakti. Saya sempat kerja di minyak 2 tahun. Tapi terus tahun 95 pada saat RCTI Sport cari orang, berarti itu nama programnya Planet Football. Mereka tuh carinya nggak reporter, mereka carinya penulis naskah. Jadi kita yang nulis naskah, yang bacain adalah presenter-presenter cewek yang pada saat itu nggak tahu sepak bola sama sekali. Kalau sekarang kan presenter ceweknya udah banyak yang tahu sepak bola kan, ya. Jadi mereka catch up sama yang namanya dunia sepak bola. Kalau dulu tuh benar-benar dibacain oleh naskah yang dibikin sama orang yang tahu sepak bola. Gitu. Jadinya mau apapun lah sepak bola ataupun olahraga yang lain. Jadi saya awalnya penulis naskah, kemudian laki sih baru 6 bulan terus bos saya keluar, saya dikirim ke Euro 96. Itu awalnya saya benar-benar tertarik sama sepak bola karena belum apa-apa udah dikirim ke event gede di Inggris saat itu.
Om, pada saat liputan SEA Games pada waktu itu Om, itu diterbitinnya kemana Om? Diterbitkan di majalah dinding sekolah. Oh, majalah dinding Iya. sekolah. Karena ya tidak bisa karena waktu itu kan yang bagus-bagus itu kan Kompas. Waktu itu belum ada TV ya 87 itu. TV baru TVRI. Sorry, tahun berapa? Om? 87. 87, oke. 1987 loh, bukan Iya, iya. 2087. Kirain tadi tahun 287. 19 jadi ya waktu itu hanya TVRI yang siaran langsung. Tapi masih dengan peralatan minim 4 kamera segala macam gitu. Yang booming itu kan media cetak memang. Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Merdeka. Ada juga beberapa tabloid olahraga. Bola udah ada waktu itu, tabloid bola. Kalau tahu tabloid bola sekarang udah almarhum. Nah, kita itu hanya diterbitkan di majalah dinding kampus. Jadi kampus kan bangga ya menjadi salah satu venue buat SEA Games. Nah, wartawan-wartawannya yang cilik-cilik itu yang disuruh untuk meliput kan gratis, nggak harus bayar di lapangan sendiri. Gitu. Dulu majalah dinding mah masih Iya, viral. sekarang ya. udah nggak ada lagi ya. Sekarang udah nggak ada yang liatin. Iya, betul. Di SMP SMA tuh ada sih majalah Iya. dinding. Dulu kan kalau nggak salah majalah dinding di kampus itu untuk mencari pekerjaan bagi mahasiswa yang baru lulus. Oh. Tapi buat mahasiswa-mahasiswa yang baru itu buat cara mereka gimana nulis. Tapi nulisnya kan ada yang olahraga, ada yang sains dan segala macam. Saya kebetulan masuk olahraga. Kalau saya lihat di universitas sekarang, yang di dinding itu lebih untuk ini ya, liputan pekerjaan. Kebanyakan promosi event Iya, promosi event gitu, kampus iya. dan segala macam. Dulu sih jarang event kampus, jadi mau nggak mau ya jadi kita bisa menuliskan apa yang kita inginkan di majalah itu, opini kita dan segala macam. Opini ngawur ya, opini anak belasan tahun. Ya. Berarti karir jurnalistiknya udah dimulai tuh ya dari situ, terus jadi penulis naskah di RCTI, Betul. di sport. Dan selama Terus- kuliah itu banyak teman-teman saya yang bingung kenapa kadang-kadang kuliah lapangan saya nggak ikut gara-gara ada Euro 88, ada Piala Dunia 90. Dulu kan kalau kita ke daerah nggak bisa nonton TV. Oh, Hanya bisa kalau di Jakarta karena saluran TVRI hanya bisa diterima di kota-kota gede. Jadi saya rela itu tertinggal pelajaran hanya demi nonton sepak bola. Jangan ditiru lagi. Euro berapa tadi? Euro 96. 96. Siapa? Euro 96. Stoikov. Betul. Tuh, Wih, kacau bro. Stoikov. Ada pelatih Inggris sekarang. Gareth Southgate. Kacau. Gagal penalti dia. Pomorski, Ceko. Podolski. Iya, Pomorski. Oh, Poborski Ceko, ya betul. Oke, ngerti. Euro 96 Om. Kegiatan apa yang Om lakukan Om saat meliput? Terus terang agak bingung waktu itu. Saya gantiin produser saya waktu itu. Karena dia keluar dadakan. Saya hanya dikasih taunya 3 bulan sebelum event. Keburu-buru lah pokoknya bikin akreditasi. Akreditasi itu ID card buat turnamen. Sampai di sana, pikiran saya adalah semudah pada saat kita meliput di negara sendiri. Pemain itu akan datang ke kita tinggal nunggu mereka, terus mereka mau diwawancara. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kita yang harus rebutan dengan wartawan-wartawan negara lain. Oh sorry, kalau di sini kayak ada press conference gitu kali? Ya, press conference kan kadang-kadang kalau di sini, terutama di klub itu kan pemain akan mendatangi si wartawan. Karena mereka pengen engagement dan segala macam. Kalau di sana enggak, ya mereka karena di antara jurnalis sendiri bersaing, ya mereka hanya memberikan pernyataan pada kantor berita yang membayar mereka, atau kalau mereka kebetulan lewat pengen wawancara dengan kita boleh. Itu yang kita harus mengusahakan. Itu yang saya di awal-awal agak kaget. Salah satu contohnya adalah liputan pertama saya itu tim nasional Italia. Wow. Saya tanya sama bos saya, ini jam berapa kita harus di sana? Dia dengan entengnya jawab, ya udah nanti aja santai. Santai itu kita ketinggalan jadi. Itu pengalaman bahwa kita memang harus mengejar mereka. Itu saya pertama benar-benar rugi, jadi belum tahu bahwa kita yang harus mengusahakan, bukan mereka yang mendatangi kita. Berarti nggak dapet tuh waktu itu yang Nggak Itali? dapat, tapi terus berikutnya dapat. Pengalaman pertama tuh wawancara dengan pemain-pemain Kroasia yang kebetulan bahasa Inggrisnya memang bagus semua pemain Kroasia itu. Jadi itu memudahkan. Dan di situ juga saya jadi belajar bahwa kita cuma dengan modal bahasa Inggris saja nggak cukup. Karena banyak sekali negara-negara yang nggak mau bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa Inggris mereka itu. Oke. Contohnya Italia, banyak pemain-pemainnya yang bisa bahasa Inggris. Karena kalau diwawancara sama BBC mereka akan ngomong bahasa Inggris. Tapi begitu diwawancara sama TV dari Asia yang mereka tidak kenal, mereka nggak mau bahasa Inggris. Mereka baca bahasa ibunya mereka, bahasa Italia, yang kita tidak ngerti. Berarti Om kita bisa nih? Nggak bisa. Sampai sekarang juga nggak bisa. Jadi satu-satunya cara adalah membiarkan mereka ngomong.
saya jawab dengan pertanyaan yang lain dalam bahasa Inggris yang mereka ngerti, tapi mereka jawabnya saya nggak ngerti jawabannya, baru diterjemahkan kemudian. Pada zaman itu belum ada Google Translate ya Om? Nggak ada, nggak ada Google Translate yang sekarang kan gampang ya, kita tinggal mau nanya, lu mau kemana, kita tinggal Google Translate, dia akan jawab, jawaban itu akan masuk ke sini, kita bisa tahu artinya. Kalau dulu nggak, jadi kita tunggu semua wawancara kelar, baru kita terjemahin sendiri. Berarti waktu wawancara nggak ngerti tuh ya? Nggak ngerti, sangat nggak nyambung. Tapi kan kita udah nyiapin 5 pertanyaan. Jadi saya lebih mirip presenter yang tidak mengerti sepak bola, tapi dikasih pertanyaan. Jadi kadang-kadang jawabannya diulang ya, saya nanyanya diulang jadinya. Kadang-kadang ada tone mereka yang tidak sabar pemain ini. Setelah saya selesai wawancara, saya lihat, saya baru tahu, oh saya ngulang pertanyaan. Dia kesel jadinya, karena saya nggak ngerti bahasa mereka. Berarti waktu itu abis dari penulis naskah, terus langsung jadi reporter tuh dikirim ke Euro. Iya. Euro Sebelumnya memang sudah reporter tapi di dalam negeri. Beda itu kan. Saya itu 2 bulan jadi penulis naskah, tapi kemudian langsung jadi reporter. Tapi reporternya itu kan sepak bola dalam negeri pada saat itu, klub maupun timnas, yang lebih memudahkan kita. Kalau ditanya pengalaman pernah nggak mendapatkan kinerja buruk di dalam negeri, pernah. Kalau kenal Kurniawan Dwi Yulianto, dia waktu itu main di Sampdoria. Kok senyum? Tahu lah. Dia waktu itu striker nomor 1 di Indonesia. Dia main di Sampdoria, dia balik ke Indonesia untuk memperkuat tim SEA Games tahun 95. Pertama kali dia latihan di Senayan, dia pingsan. Saya pertama kali turun sebagai reporter di situ, gambarnya nggak dapet. Aduh. Karena saya lebih senang lihat, ini orang kok pingsan ya, gitu. Gambarnya nggak dapat, kameramen saya juga baru nggak dapat gambarnya. Kita dimarahin habis-habisan. Karena TV lain dapat, Antv dapat, SCTV dapat. Oh maksudnya waktu dia pingsan itu nggak dapat? Nggak. Saya lebih lihat kok orang bisa pingsan ya, pemain kok bisa pingsan ya. Karena saya rookie banget waktu itu. Jadi, kalau saya umurnya nggak muda loh waktu itu, udah umur 28 tahun waktu itu saya. Saya ngeliat orang pingsan, oh pemain bola bisa pingsan juga ya, tapi nggak dapat gambarnya. Begitu saya diam, tapi begitu berita-berita lain muncul, kok lo nggak dapat, ya diomelin lah pasti. Kok kita satu-satunya yang tidak dapat gambarnya dia pingsan. Karena pingsannya itu benar-benar jatuh terus dikelilingin oleh kamera-kamera yang lain. Itu saya nggak cover, kameramen kita juga nggak cover. Cuma cerita bahwa pingsannya lucu gitu. Kantor kan nggak peduli pingsannya mau lucu mau apa, kalau nggak dapat gitu aja. Terus waktu habis dari dalam negeri keluar negeri itu dulu tuh di internasional terus tuh. Setelah itu terus-terusan Sepang tahun 99. Kita juga punya GP Sentul waktu itu kan tahun 96 dan 97 juga. Oh, liput MotoGP juga? Iya, karena GP Sentul itu pertama kalinya ada di Indonesia dan kebetulan RCTI yang jadi host broadcasternya. Jadi kita punya kesempatan lah untuk itu. Nah, kalau MotoGP, ayo jadi MotoGP Terus terang saya malah nggak terlalu tahu MotoGP. Karena Om sempat bilang Om, kalau mau jadi komentator motor harus ngerti mesin ya Om. Iya. Om nggak ngerti. Serius? Iya. Jadi komentator? Karena komentatornya bukan cuma tentang sejarahnya si pembalap, dia pernah juara atau tidak. Nanti akan ditanya kenapa yang ini lebih menang dari yang ini. Kan akan ada jawaban mesinnya dia lebih update, mesinnya gimana gitu. Dia udah pakai mesin apa, yang ini masih itu saya buta sama sekali. Jangankan ngomong F1, mesin Avanza aja saya nggak tahu. Berarti selain bola pernah ngeliput apa aja Om? Bulu tangkis iya. Bulu tangkis. Tenis iya. Sepang pertama kali tahun 99 iya. Tapi saya lebih ke konten wawancara dengan Michael Schumacher waktu itu. Terus beberapa pembalap-pembalap yang nggak terlalu punya nama lah waktu itu. Tapi tidak pernah lanjut lagi F1 karena memang saya membatasi bahwa ini bukan bidang saya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Kalau ditanya apa yang menyakitkan tuh tahun 98. Kalau pernah tahu krisis moneter tahun 98, itu kan dolar dari 2.000 membumbung jadi 15.000. Kita diberangkatkan ke Prancis waktu itu Piala Dunia. Tapi dengan syarat kalau dolar mencapai titik kulminasi 15.000 kita harus pulang. Baru 3 hari di sana, dolar itu dari 2.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 kita disuruh pulang. Malah eventnya belum mulai. Itu tuh yang paling menyakitkan. Artinya semua teman-teman tetap stay di sana, kita yang dari RCTI harus pulang. Oke. Berarti nih Sobat Urban yang nonton yang demen sepak bola kayaknya mulai berbinar-binar nih ya kayak wah udah demen bola, berarti kan nyamperin klub-klub idolanya juga, dibayarin, jalan-jalan. Toko-toko olahraga juga. Apa Om? Sukanya, happy-nya di sebagai jurnalis sport tuh apa Om? Happy-nya lebih karena cita-cita dari kecil tercapai. Salah satu kesenangannya lagi adalah saya bisa
membantah pernyataan ayah saya bahwa dunia minyak itu luar biasa, gajinya gede. Kalau di TV kan gajinya biasa-biasa aja. Apa yang dicari? Nah, yang dicari adalah kebahagiaan sendiri. Bahwa terus terang saya pengen keluar dari bayang-bayang ayah saya. Karena ayah saya kan salah satu engineer minyak yang terbaik lah saat itu di Indonesia. Dan setiap kali saya kerja di minyak, semua orang bilang, ya terang aja lu bisa, karena lu anaknya si ini. Kalau saya bikin salah, lu kok bego, kalian anaknya si ini. Keluar dari dunia minyak itu membuat saya jadi diri sendiri jadinya. Tapi pada titik apa Om merasakan, wah ini dunia gua banget nih? Pada saat Piala Eropa 2000. Kalau 96, terus 97, 98, 99 SEA Games, itu saya kan lebih ke bawahannya produser. Saya tidak menentukan. 2000 euro itu saya berangkat dengan 2 tim, saya memimpin mereka di situ. Jadi itu benar-benar, ini dunia gue nih, gue yang menentukan konten si ini apa, konten si ini apa, konten gue apa gitu. Jadi benar-benar saya bisa membuktikan bahwa ya udah, gue bisa memimpin sebuah tim untuk berangkat ke luar negeri. Di samping tahun 2000, 2001, 2002 itu kan terus saya juga bergerak di belakang layar. Jadi produser siaran langsung Liga 1. Waktu itu ISL namanya ya, Liga Bank Mandiri waktu itu namanya. Itu hal seperti itulah. Jadi bukan cuma tampil di depan layar, tapi juga bisa di belakang layar. Kepanjangan ISL, tau nggak lu? Apa tadi konteksnya? Kepanjangan ISL. Indonesia Sport League. Dikit lagi. Tengahnya salah, super dia. Ya, lumayan. Nih kan Om kita kan Arsenal ya? Arsenal. Iya. The Gunners. Dari tahun 89. Dari 89 The Gunners. Berarti udah pernah ngeliput ke Etihad? Dulu kan Etihad. Emirates. Salah ya? Emirates dulu. Salah. Saya benar. Salah. Udah salah lagi. Kapan pertama kali ke Emirates? Belum pernah. Oh, belum pernah. Saya tuh terakhir liputan itu 2006. Waktu itu belum ada Emirates. Udah menjelang pertukaran antara waktu itu kan Arsenal kandangnya di Highbury. Pertama kali saya ke Inggris tahun 96, walaupun Highbury nggak jadi tuan rumah, saya bela-belain ke Highbury. Liputan Highbury sampai ditanya sama RCTI, kenapa mau liputan Highbury? Highbury bukan tuan rumah Euro. Oh nggak apa-apa, pokoknya harus liputan semua klub-klub yang ada di London. Gitu aja. Itu Highbury satu-satunya liputan, tapi Emirates belum pernah. Berarti udah pernah. Karena sejak tahun 2006 nggak pernah dikirim lagi kemana-mana. Oke, karena Arsenal berarti udah pernah tuh. Yeah. Berarti Saya pernah rencana dikirim tahun 2008, seminggu sebelum pergi, 2008 Euro, Swiss dan Austria. Seminggu sebelum pergi saya batalin. Saya yang batalin, bukan kantor yang batalin. Karena Gika, anak saya pneumonia waktu itu. Jadi dokternya bilang, Pak, kalau ada apa-apa sama anak bapak nyesel kalau tidak menghadiri. Wow. Jadi dia masuk rumah sakit, mungkin maksudnya si dokter adalah nyawa ya, kalau ada apa-apa. Ya udah, saya batalin. Padahal waktu itu mau berangkat ke Swiss dan Austria, Euro 2008. Oke. Jadi saya cuma mengalami 3 kali Euro, nggak sampai ke 4 kali. Karena kalau waktu itu 4 itu rekor buat Indonesia, belum pernah ada jurnalis televisi yang 4 kali. Oh, berarti sekarang juga paling banyak masih 3. Kalau kenal sama namanya Hadi Gunawan, dia 3 juga. Oke. Masih kenal ya Hadi Gunawan? Saya nggak kenal. Oke. Dia 3 kali juga, dia 2008, 2012, dan 2016. Sesudah itu Krismon 2020 dia nggak kekirim, 2024 RCTI memutuskan tidak mengirim orang. Jadi dia benar-benar mentok di 3 kali juga. Kalau untuk Piala Dunia? Piala Dunia cuma sekali. Oh, sekali tahun. Dia juga sekali. Jarang ya. 2006 itu yang punya bukan RCTI tapi SCTV. Saya waktu itu diminta pindah ke RCTI, pokoknya udah deal-dealan tapi terus ditahan sama RCTI. Dealnya ditambah di RCTI, jadi anak saya baru lahir, jadi saya harus memikirkan fulus dibandingkan pekerjaan. Gitu. Piala Dunia 2006. Francesco Totti. Iya, betul dia. Oh, benar. Jangan remehkan gua lah, tak. Remehkan gua. Apa rasanya sebagai fans Arsenal menginjakkan kaki pertama kali di kandangnya Arsenal? Di rumahnya? Bangga banget ya. Bangga banget sampai orang Indonesia pada saat itu nggak ngerti kenapa lu mesti bangga gitu. Apalagi RCTI. RCTI kan patokannya hanya satu. Kalau ini tuan rumah Euro, lu liput dengan bagus. Kalau bukan tuan rumah Euro, ngapain? Apalagi pada saat itu Liga Inggris kan tidak di RCTI tayangnya. Ngapain lu bela-bela ini? Ya, tapi
ya saya ngerasa saya harus ke sana karena lebih panggilan hati. Walaupun sedikit tidak profesional, tapi ya pokoknya liputannya adalah liputan sepak bola. Iya, nggak apa-apa lah. Bangga lah pokoknya. Pengen sih ke Emirates kali ini, cuman kalau saya berangkat ke Emirates, saya kan harus bawa 2 orang ya. Anak saya juga harus ikut karena dia juga Gunners. Oh iya. Kebetulan jurnalis. Iya, juga, Om. jurnalis. Itu agak berat biayanya. Balik ke jurnalis sport nih Om. Tantangan apa sih Om yang menurut Om paling berat sebagai jurnalis olahraga Om? Tantangannya adalah ini. Pada saat setelah pertandingan, kita harus wawancara seorang pemain yang jadi bintang, tapi pemain itu tidak bersedia diwawancara. Itu benar-benar tantangan gitu. Sedangkan kantor tempat kita kirim, kita mengharuskan kita dapat wawancaranya dia. Itu hal seperti itu sering terjadi. Contohnya Brazil Piala Dunia tahun 2002. Yang diinginkan oleh kantor pada saat itu kalau kenal Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu dan lain-lain. Saya waktu itu dapat wawancara mereka, tapi barengan dengan wartawan lain. Wawancara one on one-nya hanya sama Kakak. Oh. Kakak. Tapi Gokil Kakak waktu sih. itu tidak dikenal. Oh begitu? Iya. Kakak Pada belum saat dikenal seperti sesudah tahun 2002. Kan Kakak baru benar-benar terkenal 2004 kan? AC Milan? Iya, AC Slang. Milan. Oh bukan. Beda. Oh, beda. Nggak bisa itu. Dia waktu itu masih di Sao Paulo, umur 18 tahun, belum dikenal apa-apa. Saya dapat wawancara dia dan dia bicara dalam bahasa Inggris karena dia satu-satunya pemain Brazil yang bisa bahasa Inggris. Kantor saya kirim, bilang, ini siapa? Gitu. Kita yang jurnalis tahu dia siapa karena itu calon bintang. Kantor nggak tahu. Kalau bicara TV kan terutama TV besar kayak RCTI segala macam, rating yang penting kan. Dapat wawancara eksklusif sama pemain bintang itu rating. Tapi kalau wawancaranya hanya seperti Kakak, nggak rating. Saya baru bisa bicara sama orang programming 3 tahun kemudian. Ini loh Kakak yang waktu itu diwawancara. Tapi kalau saya ketemu Kakak di tahun 2004-2005 nggak akan mau diwawancarai satu orang itu aja. Itu aja tantangan. Terutama wartawan-wartawan yang bukan dari negaranya si pemain. Karena pemain itu kan punya batasan untuk tidak mau melayani wawancara semua orang. Mereka capek juga. Itu tuh emang dari dianya apa? Dari dianya dan dari manajer. Oh, dari manajernya nggak bolehin. Karena bukan nggak bolehin. Kayak Wayne Rooney waktu jadi pahlawan Inggris lolos ke perempat final Euro tahun 2004. Dia mau wawancara, tapi manajernya Nggak tetap boleh. melarikan dia. Kenapa? Karena dia hanya dibatasi diwawancara dengan TV-TV besar. RCTI di dunia internasional nggak TV besar. TV besar itu kayak BBC, terus Sky dan segala macam itu aja kendala. Kendala kita kalau meliput dan kendala lainnya adalah bahasa. Orang-orang kita kan praktis hanya mengenal bahasa Inggris ya, sama bahasa Belanda sedikit-sedikit angkatan saya tuh. Tapi tidak bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia apalagi. Nah, wartawan-wartawan asing itu memiliki kemampuan untuk berbagai macam bahasa. Itu yang memudahkan mereka. Pemain willingly datang ke mereka karena harus bisa bicara dalam bahasa ibunya kan. Kayak kita aja lah diwawancara dalam bahasa Inggris kalau kita nggak ngerti. Misalnya kalian berdua pemain kan malas juga ya. Malas sih, iya. Tapi kalau diwawancara dalam bahasa Indonesia, ada wartawan asing bisa bahasa Indonesia kan pasti akan Oh, ingin iya. untuk gua nggak pemikir. Iya. Of course. Tapi, tapi pernah Om disuruh sama kantor wawancara siapa, terus nggak bisa akhirnya? Belum pernah sih. Wow. Sampai sekarang sih belum pernah. Berarti target dapat semua Om? Dapat semua target. Alhamdulillah semuanya dapat semua. Tapi nggak ada tapi sih, belum pernah sih gagal dalam wawancara. Oke Om, kalau wawancara pemain itu sendiri Om dibatasin nggak Om berapa pertanyaan? Kalau kita di mix zone, jalan berliku-liku itu kan, yang namanya mix zone. Mereka nggak membatasi diri, tapi security mereka yang membatasi. Jadi kalau udah jawab 2 pertanyaan, ya udah disuruh jalan. Yang membatasi ada kalau kita dapat diundang misalnya, diundang oleh timnya Pele, waktu Pele masih hidup ya. Timnya Ruud Gullit waktu mereka masih hidup. Itu timnya Marco van Basten. Itu satu wartawan hanya dibatasi 4 sampai 5 pertanyaan. Pele bahkan kejam karena wartawannya itu yang antri banyak banget, 1 pertanyaan. Om termasuk? Termasuk dan kita nggak boleh nanya apa kabar. Karena udah dihitung 1 pertanyaan. Iya, itu satu pertanyaan apa nanya. Jadi Nanya begitu nama apa aja kabar nggak dia apa. jawab, singkat disuruh pergi. Banyak wartawan yang mengalami itu. Itu nanya apa waktu itu Om? Saya cuma nanya karena itu kebetulan menuju final Piala Dunia. Pertanyaannya adalah gimana peluang Brazil untuk jadi juara dunia kembali. Udah, kan dia menjawab panjang lebar karena itu negaranya kan. Ya, kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar pertanyaan, nggak bisa cuma nanya apa kabar lu dijawab singkat udah kelar jadinya. Karena kan emang jujur, saya kan
pelajari jurnalistik juga, lebih susah kalau disuruh wawancara orang durasi pendek daripada durasi lama. Iya. Kayak gini nih, durasi panjang lebih enak ngobrol, ngalir. Kalau durasi pendek tuh kita harus miritin, aduh pertanyaan mana nih kan yang Makanya yang kalau paling di dunia pas. TV besar kayak RCTI, SCTV, Indosiar, itu siaran di sana nggak enaknya adalah kita dibatasi dengan durasi yang pendek. Bagi si penanya maupun yang ditanya juga akan mengalami kendala karena yang ditanya juga pengen ngomong panjang lebar kan, nggak bisa panjang lebar karena dibatasi oleh waktu. Karena waktunya buat iklan. Tapi kalau pemain bintang, siapa yang paling bintang? Yang pernah saya wawancara, Yang paling berkesan Om. Pele lah. Oh Pele, Pele itu. Pele. Di zaman Pele sudah nggak main, kalau saya bilang sih Pele. Saya pernah dapat tanda tangan wawancara dia, dapat tanda tangannya di bajunya Brazil tahun 70-an. Itu waktu saya pro duit, saya jual itu baju itu. Tahun berapa? 25 juta pada saat itu. Woi, Tahun 2013 itu laku 25 juta. 2013 Pak, 25 juta. Tapi orang yang membeli minta foto saya dengan Pele. Jadi ada tanda bukti Oh, bahwa dia ini bukti gitu ya. otentik bahwa saya dapat tanda tangan dia. Kalau wawancara yang panjang ada Om? Ada wawancara yang panjang dengan Pep Guardiola. Wah, Guardiola. Wah. Karena Pep Guardiola tahun 2012 Euro menjelang final dia jadi tamunya RCTI. Diundang ke Kebon Jeruk. Oh, dia di Indonesia? Iya, di Indonesia. Jadi kita bikin preview menjelang final. Menurut dia gimana peluang Spanyol, menurut dia gimana Euro kali ini, dan itu wawancara. Karena kebetulan wawancara juga gini, presenter co-host, salah satu co-hostnya saya. Terus yang satunya itu kurang bisa bahasa Inggris. Jadi saya yang banyak menanyakan ke Pep Guardiola. Berapa lama Tom? Ngobrol Itu sama Pep? setengah jam. Wah, asik juga ya. Iya. Dan itu fotonya saya pasang terus berkali-kali. Nanti kalau Pep Guardiola dipecat juga saya pasang lagi. Itu portofolio paling Iya, bagus ya, portofolio, Pele sama iya. Pep Guardiola ya. Tapi dia jawabnya dengan ini ya, dengan apa ya, dengan humble. Nggak kelihatan kayak Pep Guardiola di lapangan yang marah-marah. Yang marah-marah mulu ya. Dia cuman waktu ada pertanyaan dari wartawan yang lain adalah, apakah pemain-pemain Indonesia yang jago akrobat-akrobat itu dari anak kecil akan bisa jadi juara, akan bisa jadi pemenang nantinya di dunia sepak bola? Dia cuma jawab, kalau cuma bisa akrobat ya main aja di sirkus, nggak usah main sepak bola katanya. Karena sepak bola itu tentang pressure dan segala macam. Kalau bisa juggling segala macam, ya belum tentu bisa bagus pada saat lawan harus berhadapan dengan lawan. Jogo Bonito. Mati bola banget gak Bola gua? banget, bola banget. Jangan. Brazil dong. Ini kacau nih. Emang ini Brazil, Jogo Bonito. Tapi udah mati ya Jogo Bonito. Udah selesai Om, Jogo Bonito mah. Jelas Jogo Bonito, Neymar. Neymar. Gila. Oke. Itu dibilangin gua bola banget, bola banget Oke. gua. Nah iya, satu-satunya yang melakukan Jogo Bonito kan Neymar kan. Dia cedera terus jadinya dia. Tadi udah asik-asiknya ketemu pemain bintang, jalan-jalan dibayarin kantor. Udah kemana aja Om? Pertama kali ke Inggris, terus Brunei, terus yang ASEAN itu Brunei, Thailand, SEA Games semua itu ya. Terus Jepang, Korea, Portugal, Italia, Jerman pernah. Tapi sebenarnya cita-cita saya adalah bawa anak saya ke salah satu event-event Piala Dunia. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Pernah jalan liburan tapi nggak pernah ke Piala Dunia. Karena kalau Piala Dunia kan urusannya adalah bukan cuma budget liburan ya, budget tiket yang gila-gilaan. Mahal banget ya tiket Ya Piala sekarang Dunia? aja timnas aja nonton timnas di yang termurah aja 400.000 ya. Buat tempat kita bisa memadai nonton itu kan di 400.000 atau 1,750.000 lah. Sedangkan kalau di sana itu yang di belakang gawang di tribun atas aja bisa mencapai sekitar 5 juta. Buat event kayak Piala Dunia dan Piala Eropa. Oke. Itu yang, dan antrinya udah panjang dari setahun sebelumnya. Itu aja yang merepotkan. Ada nggak Om momen-momen yang wah ini nggak terduga banget nih saat liputan gitu Om di lapangan? Pernah di Euro 2004 di Portugal ya. Pada saat itu harus dapetin gambar, nggak wawancara, gambar tim nasional Inggris. Karena pada saat itu tertutup sama sekali buat wartawan. Yang cara kita lakukan adalah memanjat pagar. Orang Indonesia kan biasa kan ngakalin, manjat pagar yang tidak boleh dilakukan, ketangkap security. Jadi itu momen yang tidak terduga. Terus gimana Om? Diprovok, jadi kita nggak boleh pakai ID kita selama 2 hari. Oh, di situ. Nah, Terus selama 2 hari nggak liputan? nggak liputan, bilang ke kantor, kita nggak bisa liputan selama 2 hari, tapi kantor mengasih solusi adalah liputan di luar stadion. Jadi kita bisa, di kota kan banyak fans cam segala macam itu kita dapat.
Tapi kita nggak bisa liputan stadion, itu baru dikembalikan di hari H pertandingan. Karena mereka nggak mau kita nggak liputan pertandingan kan, itu aja. Tapi itu rasanya kayak kehilangan istri ya. Gimana dong? Kebetulan saya belum. Kalian belum ya? Iya, Kehilangan pacar udah pernah? Pernah. Ya, Oke Om kita. ya kira-kira gitulah rasanya. Kayak ada yang hilang gitu di sini kita. Aduh. Karena ngadu ke kantor pun kantor ngomel. Aku nih pernah denger Om tuh pernah awalnya dari wawancara dulu sama salah satu pemain, akhirnya jadi temenan tuh. Itu siapa tuh Om? Bukan salah satu pemain, salah satu komentator. Komentator di dunia sepak bola orang Inggris kan, Martin Tyler kan. Oh, Iya, Martin Tyler. Sekarang umurnya udah 80 tahun. Saya kenal pertamanya kali waktu itu dia jadi tamunya RCTI di Euro 96. Kita bayar dia untuk ngomongin seluruh pertandingan preview maupun review seluruh pertandingan Euro saat itu. Jadi yang wawancara kemana-mana ya reporter namanya. Di situ jadi akrab. Jadi akrab terus ya setiap kali ada berita sepak bola dia pasti WhatsApp ke saya. Waktu itu zamannya SMS, lanjut ke BlackBerry, lanjut ke WhatsApp sampai sekarang. Tapi udah 2 tahun ini nggak pernah kontak-kontakan lagi. Sejak Qatar 2022 ya, di mana dia Getun ngerti nggak sih? Getun itu sakit hati banget, Inggris nggak juara juga. Jadi waktu Euro 2024 kemarin mau kontak dia nggak dibalas sama dia. Mungkin karena dia kesel juga Inggris nggak juara. Tapi sebenarnya salah satu kenapa saya memilih menjadi pandit adalah dia. Karena dia bilang, waktu pertama kali ketemu di Euro, kenapa lo hanya di belakang layar? Konten lo bagus. Gitu ya. Cobalah sekali-sekali di depan layar. Karena pada saat saya pergi ke 96 itu saya belum di depan layar. Saya benar-benar hanya di belakang layar. Hanya suara saya yang muncul. Sejak itu saya terus memberanikan diri untuk di depan layar. Yang katanya sampai chat-chatan, kalau chat-chatan bukan ngomongin bola itu kan? Iya. Dan pertama kali di depan layar, tau gak saya di take berapa kali? Berapa? Di airport menuju Sepang 99, saya di take sampai 20 kali. Oh itu pertama kali reportase depan kamera tuh? Om Grogi? Grogi. Karena yang ngawasin waktu itu mamanya Gika. Dia produsernya. Oh. Karena kita waktu itu teman kantor kan. Oh, Dia Cinlok. produsernya. Jadi dia ngomel-ngomel kenapa 20 kali. Karena saya memang ini agak ragu ngomongnya. Gitu. Tapi sejak itu ya jadi pengalaman bahwa nggak semuanya kan harus dilatih kan. Makanya tadi saya heran bisa ngomong cepat langsung. Oke nih Om, apa namanya? Jadi jurnalis sport, udah keliling Eropa, keliling Asia, ketemu pemain bintang, temenan sama bintang-bintang, bahkan apa namanya sosok-sosok media di sepak bola dunia. Itu kan maksudnya kalau buat orang yang suka traveling, apalagi orang yang suka bola, itu pasti surganya banget kan. Tapi apa dukanya atau kesulitannya yang sampai kalau di sini tuh kan supaya sobat urban nih yang siapa tahu mau masuk jurnalis investigasi lagi, yang mau masuk jurnalis sport juga kayak wah udah oke nih, tapi maksudnya kita kasih konsiderasi buat mereka apa nih yang bikin sulitnya, beratnya di jurnalis sport. Waktu masih bujangan sih nggak berat. Oke. Waktu udah punya istri juga nggak terlalu berat. Karena istri saya kebetulan kerjanya sama-sama di dunia TV. Jadi dia mengerti. Waktu udah punya anak, ninggalin anak itu yang susah. Kalau ada dukanya yang lain ya itu tahun 98 itu baru belum eventnya mulai harus dikembalikan karena situasi finansial negara yang nggak beres. Jadi kantor juga tidak punya uang untuk membiarkan kita berlama-lama di negara orang yang kemudian nanti bisa bisa berantakan hidup kita di sana. Jadi mau nggak mau harus pulang. Itu konsep duka-dukanya yang saya alamin. Terus dukanya yang lain itu tadi 2008 harusnya pergi tapi anak saya sakit. Itu yang membuat saya nggak bisa pergi. Itu agak bimbang, tapi kan gimana-mana pun harus memilih yang di rumah daripada di kantor. Kantor mengerti walaupun ngomel. Tapi berarti tetaplah sukanya jauh lebih banyak. Sukanya jauh lebih banyak. Jurnalis sport. Gajinya nggak gede itu aja. Kalau buat kalian-kalian nanti yang mau bekerja di dunia jurnalistik, gajinya nggak gede, tapi happy-nya yang gede. Memang apalagi orang yang suka jalan-jalan ya. Jadi apapun ya, kalau yang suka jalan-jalan kan kadang-kadang jadi wartawan traveling. Itu pasti walaupun gajinya nggak gede, oke-oke aja. Atau yang suka perang, liput perang kan oke. Lo kalian nggak ini? Suka perang. Liput perang kan orang tua aja yang panik, dia seneng kali bisa dapat gambar-gambar
luar biasa dari kadang-kadang kan yang menang Pulitzer segala macam kan wartawan perang kan Iya sih, namun Ya, tapi itu tadi asal kita menjiwai pasti kita happy walaupun gajinya nggak gede. Kenapa salah satunya kenapa saya mencoba jadi pandit? Karena di samping saya dapat gaji, saya juga dapat honor dari pandit. Itu aja itu untuk menutup jangan sampai dapurnya nggak ngebul jadinya Oke. gitu. Kalau boleh di-spill Om, pendapatan jurnalis sport dari awal, misalnya dari awal nih, dari istilahnya magang lah, dari magang berapa, terus misalnya dari Tahun sekarang atau tahun saya awal? sekarang. Oke. Kisaran aja kalau nggak Kalau sekarang sebenarnya kalau baru lulus graduate itu UMR pastinya. UMR. UMR di Berarti Jakarta tuh 4, saya 5 4 lah sampai 5 ya. Kemudian kalau kita jadi asisten produser itu melangkah ke angka 7. Oke. Kalau kita jadi produser kita udah melangkah ke angka 10. Kalau kita jadi eksekutif produser itu melangkah ke angka 16 kalau di dunia TV. Kalau di dunia PH tergantung PH-nya. Kayak PH tempat saya kerja sekarang, yang namanya manajer pun angkanya berkisar hanya di 25. Hanya di 25. 25 itu kurang loh buat orang yang udah punya anak. Iya, segala memang, macam. memang. Kalau kisaran baru lulus itu sekitar angka 3 kalau di bawah UMR jadinya. Tapi nanti begitu asisten produser dia akan di angka 7, produser angka 10 juga sama. Internasional kan tadi udah banyak ya, Om? Ya. Kalau untuk pengalaman liputan di dalam negeri sendiri, Om, yang paling berkesan tuh di mana, Om? Pada saat kapan gitu, Om? Yang agak kaget pertama-tama juga ya di PSM Makassar. Saya waktu itu wawancara dengan salah satu pelatihnya PSM waktu itu yang fenomena pelatih ini, Samsudin Umar namanya. Saya pikir saya harus datang ke rumahnya buat wawancara. Enggak loh, dia datang ke hotel saya. Itu jadi apa? Lebih mudah meliput kenapa? Karena mereka memang minta exposure. Jadi mereka akan datang ke hotel kita. Itu yang kita nggak perlu repot-repot nih kalau liputan dalam negeri gitu loh. Itu juga yang membuat kita tidak terlatih pada saat kita keluar negeri. Oh, iya, Jadi benar. kita manja kan jadinya begitu. Gue gampang kok dapetnya, jadi agak berantakan. Sampai ketinggalan ya. Ya, ketinggalan. Tapi kalau yang lain-lainnya, ya kayak sekarang kan saya jadi bagian dari yang meliput Liga 1 dan Liga 2. Itu kendalanya adalah bagaimana kita harus bergerak cepat pada saat ada perubahan jadwal untuk alat kita bisa ada di kota itu. Karena kotanya kan pindah-pindah setiap minggunya. Itu alat kita harus bergerak cepat ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Itu moving alat itu yang membuat kita jadi apa ya? Biasa bergerak cepat, bergerak tuntas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi Kalian juga nanti pasti di jurnalistik diajarin lah yang gitu-gitu. Iya. Om kita sempat nulis, Om, tapi Nulis, ya saya sempat punya kolom di tabloid bola pada saat itu. Mingguan, itu ngomongin opini kita. Tapi saya lebih banyak ke ngomongin tentang hak siar. Karena saya waktu itu kerjanya di TV, jadi mereka minta saya nulis tentang hak siar. Kalau hak siar itu lebih gini, kenapa SCTV bisa dapat Indosiar bisa dapat pertandingan-pertandingan yang di kandang kita, kenapa sekarang pindahnya kok ke RCTI yang Piala Dunia kualifikasi ronde ketiga ini kenapa milik RCTI ya? Saya nulisnya kenapa gitu, jangan karena masyarakat kan bertanya seperti ada yang ketidakadilan bagi TV-TV itu, padahal itu sebenarnya kalau dijabarkan secara keseluruhan adil-adil aja. Kalau disuruh milih Om, di luar gaji ya, pilih mana Om? Jurnalis tulis, reporter, atau produser, penulis Lapangan. naskah? Reporter Ya. saya sih sampai sekarang pengen banget balik lagi jadi reporter. Kayaknya gimana ya kalau melaporkan, saya kita semua melaporkan dari ini kayak sebuah apa ya, kayak sebuah kebanggaan ini lo gue gitu, kayak gitu, agak sombong ya. Apa-apa. Ini lo gue jadi gitu. Kalau di produser kan lebih punya kuasa di belakang layar, tapi kan tidak terlihat sama orang kan gitu. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya lebih besar, diomelin sama owner juga sering. Tapi jadi kalau mesti milih ya saya lebih milih reporter. Tapi kan semua orang nggak bisa semuanya terus-terusan jadi reporter ya. Ada waktunya dia bekerja yang lain. Balik lagi Om, coba kalau misalnya di industri sport ya, itu job desk-nya apa aja Om dari bawah? Awalnya scriptwriter. Struktural. Secara struktural kita tuh kalau datang itu ditanya kemampuan kita menulis. Oke. Kalau tidak diajarin pada saat itu. Kalau jurnalis, kalau media elektronik ya. Kemudian kita bisa jadi reporter, kita bisa jadi editor. Kalau tidak punya kemampuan untuk bikin konten, kita ada yang namanya job editor. Itu kerjanya adalah mengedit kerjaan para reporter. Kemudian menjadi asisten produser, menjadi produser, dan terakhir itu eksekutif produser dan manajer.
Kalau lebih jauh lagi akan ke dunia yang namanya direktur dan segala macam. Kalau yang bawa-bawa mungkin kita masih milih kali ya. Maksudnya Ya. kita mau milih jadi editor apa Ya. mau jadi penulis. Kalau misalnya udah produser dan lain-lain itu Itu diangkat. ditentukan oleh perusahaan jadi berdasarkan kemampuannya. Job desk-nya apa aja tuh? Kalau asisten produser dulu. Kalau asisten produser dia lebih ke arah membantu produser pada saat membuat konten, lebih menjalankan tugasnya produser. Produser kan bikin budget biasanya. Oke. Budget itu kan dibikin oleh produser. Yang menjalankannya adalah asisten produser. Manajerial ya dia Iya. ya kalau produser ya. Jadi kalau bicara yang mana yang di lapangan ya sebenarnya batasannya sampai reporter. Oke, berarti udah ke atas sudah manajerial Iya, semua tuh ya. Dan itu ditentukan oleh prestasi kinerja kita masing-masing. Tapi kadang-kadang orang itu mentok di reporter kenapa? Karena seneng. Dia di Udah reporter. nyaman ya. Iya, udah nyaman. Jadi walaupun mereka punya kemampuan manajerial, mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka ya senang di lapangan. Tapi balik-balik lagi bersamaan dengan waktu kita menikah, kita punya Iya. anak, kayak mau nggak mau kan harus memikirkan gaji ya. Itu kenapa orang terus jenjangnya adalah ke arah manajer, ke arah asisten produser, ke arah produser. Dan kalau kita bicara dunia elektronik, ada yang namanya program director yang melakukan switching segala macam itu kan. Kalau siaran langsung itu bisa mentok di situ kalau nggak berpikir bahwa mereka bisa jadi supervisor segala macam. Karena senang di pekerjaan yang itu. Atau kameramen misalnya. Kameramen itu kan gajinya nggak sampai double digit yang pertama gitu. Kalau ingin bergerak lagi ke arah gaji yang lebih gede, karena mau nggak mau kan orang memikirkan pendapatannya. Ya mau nggak mau harus jadi program director. Untuk jadi jurnalis olahraga sendiri Om, skill apa sih Om yang paling penting banget? Data. Data. Kalian harus update terhadap data. Karena jurnalis itu kan benar-benar harus data, update terhadap situasi yang berkembang. Kalau politik kan misalnya ada pilkada, mereka harus benar-benar update. Kenapa yang ini menang, kenapa yang ini diperkirakan akan ada putaran kedua dan segala macam. Kalau sepak bola kan ya benar-benar harus update data terhadap pergerakan sepak bola itu sehari-hari. Nggak bisa kita berpatok pada saat ini tapi terus nggak memikirkan data-data yang berikutnya, kita akan keteteran. Tapi terus harus apa namanya ngamatin banyak liga juga ya? Iya, betul. Kayak saya di usia yang sekarang kan mungkin agak ketinggalan. Kalau lagi ngomongin Liga Inggris, diundang nih ngomongin Liga Inggris atau sepak bola Indonesia, nggak usah mikir, saya terima. Tapi kalau Bung, nanti kita ngomongin Liga Italia, gelagapan tuh saya. Karena saya nggak update terhadap situasi Liga Italia, kecuali klub Italia main di Eropa. Oke. Tapi kadang-kadang kan kita ngomongin Venezia yang ada Jay Izzes misalnya. Kan saya nggak ngikutin, saya cuma tahu Venezia isinya siapa ya, Jay Izzes doang. Jadi mau nggak mau kalau misalnya mereka lagi bagus, kita harus ngikutin. Ya, saya harus ngilas balik kan, ngulik balik ya Venezia itu gimana sih sampai sekarang bisa jadi kayak gini. Itu jadi itu pentingnya kita update. Update itu kan harus senang ya. Nah itu yang kadang-kadang kalau nggak senang ya kan nggak harus memilih jadi jurnalis sport. Iya, Ya, benar. betul, kan. Nah, ini memang episode kali ini khusus buat Sobat Urban yang siapa tahu tertarik nih kan ke dunia apa namanya jurnalis sport. Apa Om, coba terakhir pesan buat orang yang mau yang dari tadi nontonnya udah menarik. Wah, kayaknya menarik nih, kayak gua banget nih. Apa Om Kan pesannya? mengikuti jejak Om lah. Harus rajin, harus benar-benar menjiwai, yang jelas harus bersedia untuk digaji kecil di awal-awal dan berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang besar pada saat kita berkembang menjadi yang lain-lain di kedepannya. Itu aja. Kemudian update terhadap situasi, baik yang bisa kita baca maupun terhadap gosip sehari-hari. Itu yang paling penting. Bukan cuma jurnalis sport, jurnalis apapun. Semuanya. Kalau kita bicara jurnalis perang misalnya kan harus tahu AK itu apa, stand gun itu apa, kan segala macam gitu-gitu. Oke, saya nggak bisa jadi jurnalis perang karena saya penakut. Saya juga nggak mau lah. Oke, mungkin segitu aja Sobat Urban untuk episode kali ini, episode bersama Om Gita Suwondo. Kita udah bahas banyak banget tadi pengalamannya Om Gita, bagaimana kerjanya apa namanya jurnalis sport gitu ya. Jadi teman-teman Sobat Urban nih yang mulai tertarik boleh mulai didalami Semoga dari sekarang pada ya. dapat insight lah, Iya, wawasan semoga ya. untuk mendapatkan jejak yang sama seperti Om Gita. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Om Terima Gita. kasih. Sama-sama. Segitu aja untuk Sepertinya. episode kita kali ini. Yap. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.